البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini berarti putus ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tadi berarti yang putus yang mana ini atau yang di sana? Oh, yang sana. Kita masuk ke muka surat 15 dari pembahasan sirah nabawiyah, al-as'ilah, soal-soal. Yang pertama, aina yaqa'u jabalu Uhud? Di mana letak gunung Uhud ya? Di sebelah apa? Di sini tertulis apa? Shimal gitu. Ayo, sebelah shimal. Shimal boleh diartikan kiri, boleh diartikan apa? Yaitu sebelah utara. Tinggal dilihat di situ. Nanti ada peta kok di situ. Boleh jadi apa? Memang di sebelah utara mungkin ya. Kalau betul gambarnya. 9. Istilahnya kalau gambarnya di gambar 19 itu. Tapi jelas kita belum sampai situ. Shimal boleh kiri, shimal juga boleh artinya utara. Baik. Yang kedua, limadza summiyat hadhil ghazwatu bi ghazwati Uhud? Kenapa perang ini dipanggil sebagai perang Uhud? Siapa yang menjawab kenapa dikatakan perang Uhud? Ya? Iya, ada di dekat di sisi gunung Uhud. Yang ketiga, masa babu ghazwati Uhud? Apa sebab perang Uhud? Apa sebab perang Uhud? Ya. Iya, orang-orang Quraisy ingin membalas dendam atas kekalahan mereka terhadap perang Badar. Dalam perang Badar, membalas dendam atas kematian orang-orang yang di perang Badar itu, orang-orang mereka. Yang keempat, man huwa qaidul musyrikin fi ghazwati Uhud? Siapa komandan musyrikin di perang Uhud? Siapa? Iya, Abu Sufyan ibn Harb. Kemudian yang kelima, madza aradal musyrikuna bi ghazwati Uhud? Apa yang diinginkan oleh kaum musyrikin dengan perang Uhud? Mereka ingin apa? Ya. Jelas apa? Setiap perang intinya pengen melakukan itu. Kenapa? Ingin menghancurkan dakwah. Iya, yang disebutkan di sini ingin memusnahkan kaum muslimin, ya, membunuh para komandan mereka dan seterusnya, yang memutus jalur perniagaan mereka dan semacam itu. Kemudian yang keenam, kam kana adatu jaisil musyrikin fi ghazwati Uhud? Berapa bilangan pasukan perang musyrikin di waktu perang Uhud? Berapa? Iya, ada apa? 3.000 ya, salah satu alaf, betul. Yang ketujuh, mata kanat ghazwatu Uhud? Bila terjadinya perang Uhud? Ya. 3 Hijriah. Iya, 3 Hijriah. Bulannya apa? Iya, bulan Syawal. Baik. Sekarang kita masuk ke muka surat 16. Ajar surabi, pelajaran yang keempat. Mauqifun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabih. Mauqif artinya posisi. Baik. Atau terkadang mauqif artinya sikap, tak masalah. Sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, cuma kali ini memang artinya sikap ya, posisi nanti belum. Min khabaril jaisil qadim, terhadap berita. Min di sini artinya terhadap berita pasukan yang akan datang, pasukan yang menyerang ke Madinah itu. Perhatikan sampai di mana dan bahasanya. Falamma balaghan nabiyya sallallahu alaihi wasallam khabarul jaisil qadim,
Tatkala sampai berita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala sampai kepada Nabi berita tentang pasukan yang akan datang nahwal Madinah, ke arah Madinah, istasyara sahabata radhiyallahu anhum. Nabi bermusyawarah dengan para sahabat radhiyallahu anhum bil khuruji ilaihim, untuk keluar menyongsong mereka, yaitu apakah kita akan keluar menghadapi pasukan itu, awil baqa'i fil Madinah, ataukah tetap tinggal di Madinah. Baik. Wa kana ra'yun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-baqa'a fil Madinah. Semula pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tinggal di Madinah, yaitu ada informasi pasukan yang datang itu, yang bergerak dari Makkah itu ada 3.000. Maka Nabi melihat ini musuh terlalu besar, sementara jumlah kita sedikit, maka sebaiknya kita menunggu di Madinah, masing-masing nanti akan menunggu di atas gedung-gedung, di atas rumah. Jadi kalau orang kafir lewat, baru dilempari dengan batu-batu besar, ditembaki dengan panah. Kita posisinya bagus di atas, tinggal menggunting mereka kanan kiri, istilahnya ya, menggunting. Wa wafaqahu ala dzalika Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Dan pendapat Nabi ini disepakati oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Tetap, yaitu tetap, tidak keluar tapi tetap. Ra'sil munafiqin, pemimpin para munafikun. Wa taba'ahu ala dzalik, dan diikuti pendapat tadi oleh ba'dus sahabah radhiyallahu anhum, sebagian sahabat ikut Nabi. Adapun Abdullah bin Ubay yang dia inginkan adalah ingin sembunyi. Kalau tetap di Madinah boleh sembunyi di dalam rumah. Sementara Nabi dan sahabat bukan untuk sembunyi, tetapi polanya adalah jihad difa'i, yaitu mempertahankan diri, polanya pembelaan diri. Tak perlu pergi jauh-jauh. Wa asyara jama'atun minas sahabati radhiyallahu anhum. Sementara sejumlah sahabat radhiyallahu anhum mimman fatahul khuruju yauma Badr, dari kalangan orang yang luput darinya keluar perang Badar, yaitu tidak ikut perang Badar. Mereka ingin ikut, tapi kita tahu Nabi mensyaratkan yang kendaraannya ada di sini. Maka banyak yang belum siap. Sehingga kali ini mereka ingin keluar menyongsong orang-orang kafir itu. Bil khuruj. Mereka asyara, yaitu menyarankan kepada Nabi untuk keluar ilaihim, menuju ke tempatnya orang-orang kafir, menyongsong pasukan perang orang kafir. Taib. Waktu itu dengan kelengkapan ceritanya terjadi semacam sedikit perdebatan. Yang ingin keluar betul-betul meminta Nabi untuk keluar. Mereka penuh semangat para sahabat itu. Fadakhalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baitah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya. Wala bisala amatah, la amah artinya adalah apa? Yaitu semacam baju perang atau perlengkapan perang. La amatah, perlengkapan perang Nabi. Ini disebutkan dalam catatan kaki adatul harb. La amah artinya adalah perlengkapan perang, alat-alat perang. Min saifin wa dir'in wa ghairiha, berupa pedang, baju besi dan yang lainnya. Wa kharaja ala as-sahabati radhiyallahu anhum, dan beliau keluar menemui para sahabat radhiyallahu anhum. Faqalu, maka kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, in ahbabta anta bil Madinah faf'al. Wahai Rasulullah, jika Anda lebih suka untuk tinggal di Madinah, maka lakukanlah. Yaitu para sahabat menyesal terlalu mendesak-desak Nabi. Maka mereka malu dan mereka menyerahkan pada Nabi. Kalau Anda ingin tetap di Madinah, ya sudah, kita di Madinah saja. Mereka malu menekan Nabi. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la yambaghi li nabiyyin, tidak layak bagi seorang nabi, idza labisala amatah, jika telah memakai perlengkapan perangnya, ayyadha'aha, untuk meletakkannya kembali, hatta yuqatil, sehingga dia berperang. Ini adalah adab para nabi. Sudah pakai, ya sudah, jangan
dilepaskan lagi sehingga peperangan itu terjadi. Ini disebutkan dalam catatan kaki, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sanadnya hasan li ghairih, dihasankan oleh Al-Albani. Kemudian wala bisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dir'ain. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai 2 baju besi, entah seberat apa ya, sampai double macam itu, persiapan yang berat. Ini menunjukkan bahwasanya at-tawakkul la yunafil akhdha bil asbab. Ketergantungan kepada Allah itu tidak meniadakan usaha untuk apa? Mengambil sebab-sebab. Jiwa kita bersandar pada Allah, lidah kita mohon pertolongan pada Allah, tetapi anggota badan kita tetap mengusahakan menempuh sebab-sebab. Kalau ingin kenyang ya makan, kalau ingin punya anak ya menikah, kalau ingin mendapatkan hasil penuaian berarti harus menebarkan benih dan semacam itu. Kalau ingin menang ya berarti memang harus berperang dengan baik, berjihad dengan bagus. Bukan hanya semata-mata mengatakan tawakal lalu diam saja. Nabi bertawakal, tapi beliau juga berusaha. Bahkan memakai 2 baju besi. Baik. Berarti apakah Nabi SAW memiliki ilmu kebal tak? Oh, tak punya. Tidak seperti apa orang-orang sufiah itu. Baik. Untuk apa ilmu kebal? Bekerja sama dengan jin dan semacamnya. Nauzubillah. Baik. Kemudian dikatakan di sini watajahhaza sahabah. Sahabat sebagai fa'il. Para sahabat melakukan persiapan. Tajahhaza yaitu talabul jihaz, yaitu mencari persiapan. Fa kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Uhud. Kemudian keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke arah Uhud. Bi alfi muqatil, dengan 1000 pasukan perang. 1000 melawan 3000. Falam maka nafit tariq, tatkala sudah ada di tengah perjalanan, raja'a Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul pulang. Bisalah si mi'ah, dengan membawa 300 orang. Oh, ini memang pemimpin yang menyesatkan ya. Menyesatkan 300 orang. Kita teman kita paling berapa? Tak sampai 300 istilahnya. Ini 300 disesatkan oleh dia. Dia mengatakan alama nuqatilu anfusana. Untuk apa kita memerangi diri kita sendiri? Jadi memang hatinya walaupun dia sudah bersyahadat, hatinya masih apa? Condong kepada orang-orang kafir, menganggap mereka itu masih saudara dirinya sendiri. Bukan cinta dan benci karena Allah. Nah, maka dia pulang membawa kurang lebih 300 orang itu yang terpengaruh oleh dia. Dari kalangan munafikun atau sebagiannya adalah orang-orang yang imannya lemah dan tertipu. Wa baqiya ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sab'u mi'ati muqatil, dan masih kekal, masih tetap menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam 700 orang, 700 prajurit, 700 melawan 3000. Allahul musta'an. Baik. Tapi para sahabat bukan penakut, mereka susah senang ingin menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mengatakan infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kalian dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat, dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kalian di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Hatta wasala ila Uhud, sehingga beliau tiba di Uhud. Baik, al-as'ilah, soal-soal yang pertama, ma mauqifun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hina balaghahu, tatkala sampai kepada beliau berita, sebagainya apa? Khabaru qudumi ya. Baik, qudumu jaisil musyrikin, ketibaan pasukan musyrikin ya. Jadi 300 orang pasukan Nabi itu 300 tempat. Tak tahu ya, mungkin ya, kurang lebih ya. 1000 dikurangi 300-an, kurang lebih jadi 700-an. Wallahu a'lam secara tepatnya. Baik, ya jawabannya apa? Melakukan apa? Evakuasi? Mengungsi?
Sabar, tunjuk jari dulu ya. Tunggu sampai teman selesai. Apa? Nabi melakukan apa? Iya, bermusyawarah dengan para sahabat. Apakah berangkat ataukah menunggu di Madinah. Yang kedua, mahiyya masyuratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hasil permusyawaratan? Dohirnya gitu ya. Jadi kalau di sini apa permusyawaratan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dohirnya adalah pendapat Nabi apa? Al-baqa'u bil Madinah awil khuruj, tinggal di Madinah atau keluar? Iya, semula tinggal di Madinah, yaitu menunggu musuh datang untuk biar musuh diserang dari atas rumah-rumah ya Allah. Yang ketiga, man huwallazi asyara bil khuruj. Siapa yang menyarankan untuk keluar? Siapa yang menyarankan keluar? Iya, para sahabat yang tertinggal dari perang Badar. Mereka ingin kali ini ikut perang, keluar menyongsong orang-orang kafir. Niatnya baik. Yang keempat, madza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qilalah. Apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dikatakan kepada beliau, in ahbabta anta baqa bil Madinah, kalau Anda mau untuk tetap tinggal di Madinah, tinggallah di Madinah. Nabi menjawab apa? yang bagi Nabi ida labisa la'amah kamu ayyu'aha hatta yuqatil. Ya, artinya apa? Tidak layak bagi seorang Nabi apabila telah memakai perlengkapan perang kemudian melepaskannya sehingga berperang. Iya, sehingga dia berperang. Baik. Ini menunjukkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meneladani nabi-nabi yang terdahulu yang berjihad, yaitu tidak melepaskan perlengkapan perang yang sudah dipakai sehingga betul-betul melakukan peperangan. Jadi bukan sekedar bergaya seperti orang-orang zaman sekarang ya, bergaya baju apa, padahal dia tidak betul-betul mengerjakan kandungan, melakukan kandungan dari baju yang dia pakai, sekedar untuk bergaya. Kemudian yang berapa? Kelima, madza labisan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Apa yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Uhud? Nabi memakai apa? Apa? Iya, 2 lapis baju besi. Iya, jelas besinya besi yang ada wajahnya tentunya. Baik. Kemudian yang keenam, kam kana adadul jaisy fi awalil amr. Berapa bilangan pasukan Nabi di awal perjalanan? Berapa? 1.000. Iya, alfa muqatil ada 1.000. Kemudian yang ketujuh, man huwallazi raja'a bi ba'dil jaish ilal Madinah. Siapa yang pulang membawa sebagian pasukan ke Madinah? Siapa yang membawa balik? Siapa? Abdullah bin Abdullah bin Abi. Bukan, dia harus ditasghir. Gimana bacanya gimana? Ayo, Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay. Bukan bin Abi, bin Ubay. Bin Salul. Yang ke-8, kam baqiya minal jais. Berapa pasukan yang tersisa? Iya, sab'u mi'ah. Iya, tinggal 700. Itu yang baik. 700 melawan 3.000. Sekarang kita masuk ke muka surat 18. Thayyib ad-darsul khamis, pelajaran kelima, ma'rakatu Uhud. Medan perang Uhud, ma'rakah, medan perang, medan pertempuran. Sekarang anggap aja kita sudah sampai sana, kita ikut dalam apa hayalan ya. Jelas kita cuma sekitar membaca cerita, kita tidak ikut susah payahnya. Wa qad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hina nazala Uhud. Ketika itu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah turun di Uhud, nazala turun atau singgah di Uhud, ja'ala dhahrahu ila jabali Uhud. Beliau menjadikan tulang belakangnya itu ke arah gunung Uhud, dan ini termasuk apa? Metode peperangan yang bagus.
Jadi musuh akan susah untuk menyerang dari belakang karena belakang kita sudah ada benteng yaitu Gunung Uhud yang naik setengah mati kalau mau naik ke atas Gunung Uhud. Kalau ingin perang dengan cepat. Wa ja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Jubair radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, boleh meletakkan, boleh menjadikan, tak masalah, ala rumah, untuk memimpin, menjadikan beliau sebagai pemimpin para pemanah. Rumah jamak dari romi, ya, rumah para pemanah. Baik. Wa kanu khamsina rajulan, jumlah mereka ada 50. Walaupun hanya 50 tapi sangat penting karena apa? Mereka diperintahkan untuk membentengi, untuk menahan musuh dari jarak yang jauh dengan apa? Panah. Kalau dengan pedang jarak dekat susah kita melawan musuh, tapi kalau kita mampu menembak dengan jarak jauh, musuh belum mampu mendekat sudah banyak yang mati. Ini bagus sekali serangan jarak jauh, ya. Rumah para pemanah. Makanya Nabi mengatakan apa? Ala innal quwwatar rami. Ketahuilah bahwasanya kekuatan yang hakiki, kekuatan fisikal maksudnya ya, adalah memanah atau menembak. Tak perlu kita pergi jauh, tak perlu mendekat ke musuh, musuh boleh dibunuh. Bahkan kalau kita boleh menembak sambil apa? Makan pau. Namanya apa? Musuh dari jauh sudah boleh kita tembak. Kalau kita pakai pemanah, kalau kita pakai apa? Pedang, itu harus menunggu musuh dekat. Apalagi kalau kita cuma pakai pisau cutter, pendek sangat. Makanya walaupun mereka 50, tapi ini sangat penting karena untuk melawan musuh dari jarak jauh, biar musuh tidak mampu mendekat. Berarti apa? Yang terbaik dari kalangan mereka adalah Abdullah bin Jubair, dan memang beliau yang setia dan taat pada Nabi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tangzilu min makanikum. Jangan kalian turun dari tempat kalian. Ini wasiat dari Nabi. Wa in huzimna, walaupun kami kalah. Bahkan apa di sebagian riwayat wa in wa in khatafat alaina tuyur, walaupun kami disambar oleh burung-burung, jangan kalian turun. Wala tangzilu wa in tangsarana, jangan kalian turun walaupun kami menang. Hatta ursila ilaikum, sehingga aku mengutuskan utusan kepada kalian, yaitu ada perintah untuk turun. Perintahnya sangat keras, menunjukkan pentingnya posisi ini, jangan sampai direbut oleh musuh, jangan kalian tinggalkan. Ini hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan lain-lain dari Al-Bara' bin Azib, hadisnya sahih. Dan ada beberapa tambahan riwayat. Kemudian fabada'atil ma'rakah. Nah, orang kafir kemudian datang. Alhamdulillah untuk perang Badar Nabi mendahului mereka sehingga boleh memilih tempat. Untuk perang Uhud juga sama, Nabi berjaya mendahului mereka sehingga boleh memilih tempat yang sesuai. Nah, begitu orang kafir datang, posisi mereka buruk. Kenapa? Mereka tidak memiliki benteng di belakang, dan yang di arah depan langsung berhadapan dengan pasukan kaum muslimin. Sementara kaum muslimin tak masalah walaupun jumlahnya sedikit karena belakang mereka sudah ada benteng dengan yaitu apa? Gunung Uhud. Kalaupun orang kafir ingin menyerang dengan cara berpusing, di Jabal Rumah sudah ada pasukan pemanah. Dan sebenarnya ada beberapa bapak tua yang ikut perang walaupun Nabi mengatakan kalian tidak perlu perang, tapi mereka yaitu Amr ibnul Jamuh, demikian pula Al-Yaman, Husail ayah dari Hudzaifah, mereka mengatakan wahai Rasulullah, izinkan kaki saya yang pincang ini untuk menginjak surga, untuk masuk ke surga. Walaupun tidak wajib, tapi mereka memang ingin berjihad, maka mereka berangkat dan mereka diletakkan di belakang untuk jadi apa? Garis belakang, menahan kalau ada serangan dari belakang. Baik. Kemudian dikatakan di sini fabada'atil ma'rakah, maka mulailah peperangan. Jamu itu air yang Afrika yang dua anak.
Dohirnya iya betul. Ayah dari apa? Mu'ad. Baik, Amr ibnul Jamuh. Baik. Dia yang dahulunya apa? Dahulunya punya patung di rumah. Nah, kemudian patungnya dicuri oleh sahabat. Ketika dicari-cari, oh sudah ada di Bayaroh, di tempat apa itu? Buang najis-najis. Akhirnya dicuci, bersih-bersih, kasih wewangian. Kemudian ternyata hari berikutnya hilang lagi. Ternyata ada di tempat najis. Akhirnya setelah dibersihkan, dia mengatakan, kalau engkau punya kekuatan, lawanlah orang yang mencuri dirimu, terus dikasih pedang. Hari berikutnya dicuri lagi. Kemudian didapati di tempat najis dan di lehernya pedangnya sudah diganti dengan bangkai anjing. Akhirnya dia mengatakan, kalau engkau Tuhan, tak mungkin engkau macam ini. Akhirnya dia masuk Islam. Ini Amr ibnul Jamuh. Dan Amr ibnul Jamuh ini yang apa itu rajin memberikan bantuan kepada Nabi. Kalau tak salah membiayai sebagian walimah Nabi. Dan dia yang dipilih oleh Nabi untuk apa? Menjadi pemimpin kabilah apa ya? Bani Sulaim. Semula pemimpin Bani Sulaim adalah Al-Jad bin Qais, salah satu tokoh munafikun yang nantinya tidak mau ikut bai'atur Ridwan itu. Nah, kemudian diperintah oleh Nabi untuk ditukar jadi Amr ibnul Jamuh itu. Cuma apa ya, jelas ini masih di awal-awal ya. Nanti Amr ibnul Jamuh meninggal di perang Uhudnya. Kenapa? Huzimna, terkalahkan, walaupun kami terkalahkan. Fakana nasru fi awalil ma'rakah lil muslimin. Maka di awal-awal peperangan, kemenangannya itu dimiliki oleh kaum muslimin. Iya, dengan kepemimpinan Nabi dan dengan semangat para sahabat. Dan memang Allah Ta'ala menyertai orang-orang yang bertakwa, maka kalahlah orang-orang kafir itu. Padahal waktu itu mereka sudah dibantu oleh para penyanyi dari kalangan perempuan yang dipimpin oleh Hindun bintu Utbah, istri dari Abu Sufyan. Menyanyi-nyanyi sambil memukul alat-alat musik, mengatakan, kalau kalian maju, maka kami siapkan untuk kalian tilam yang empuk. Tapi kalau kalian mundur, maka yang ada adalah perpecahan dan perpisahan yang menyakitkan hati. Wah, lagunya lagu-lagu syahwat aja. Tapi tetap aja kalah mereka. Baik. Wa farral musyrikun, kaum musyrikin mereka lari. Pada waktu itu yang terbunuh dari kaum musyrikin ada 34. Baru 34 ya dari 3.000. Tapi mental mereka sudah down, maka mereka lari. Baik. Faqala Roma, maka para pemanah alladzina yahmuna zuhural muslimin, yang mereka melindungi bagian belakang kaum muslimin. Yahmun yaitu melindungi, menjaga di bagian atas, menjaga di Jabal Rumah. Jabal Rumah tak terlalu tinggi kalau sekarang, entah dulu ya. Baik. Tapi sangat penting posisinya itu. Kalau kita dimudahkan pergi ke dekat-dekat Uhud sana, kita akan melihat Jabal Rumah. Banyak orang naik juga. Dan itu penting, boleh melihat musuh. Kita di atas senang menembaki musuh yang berpusing, kita tembak dan seterusnya kalau kita punya alat penembak. Tapi ternyata begitu muslimin mendapatkan kemenangan di awal-awal peperangan, tahu-tahu para pemanah berkata liqaidihim, kepada komander mereka, kepada pemimpin mereka, Abdullah bin Jubair, al-ghanimah, ambillah barang rampasan perang, ambillah barang rampasan perang. Baik, na'udzubillah, ini fitnah dunia. Nah, dengan sebab inilah turun firman Allah Ta'ala, minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Ada dari kalian yang menginginkan dunia, ada dari kalian yang menginginkan akhirat. Sananya sahih. Baik. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini terkait dengan peristiwa itu. Bukan berarti sahabat berarti buruk, bukan. Namanya terkadang ada ujian, setelah itu mereka membaik lagi setelah mengalami musibah tadi. Ya rahmatullah. Qal intasara ashabukum, teman-teman kalian telah menang. Fadzakarahum qaiduhum, maka pemimpin mereka mengingatkan mereka biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tangzilu wa ining tangsarana, jangan kalian turun sekalipun kami menang.
hatta ursila ilaikum, sehingga aku utuskan seseorang kepada kalian. Walakinnahum nazalu, tapi tetap mereka turun, yaitu 40 orang turun. Berarti yang tersisa berapa yang tersisa? Iya, tinggal 10 saja. 10 tentunya tak seberapa kuat. Kalau musuh banyak sekali, bagaimana 10 orang mampu menahan gelombang musuh yang banyak? Kemudian wa khalafu amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah dan sekaligus larangan. Faja'a Khalid ibnul Walid, maka datanglah Khalid ibnul Walid. Baik, dia melihat, karena apa? Disebutkan di sebagian riwayat dia sudah mencoba beberapa kali, namanya 3.000 orang, yang satu sebagian berhadapan dengan Nabi dan para sahabat, sebagian yang lain mencoba untuk menyerang dari belakang. Tapi setiap kali pasukan Khalid itu ingin mencoba berpusing ke belakang, berputar ke belakang, mereka dihujani oleh anak panah, makanya mereka tidak mampu. Tapi begitu ketika mereka melarikan diri, mereka melihat ternyata yang di atas gunung pun turun. Nah, ini kesempatan emas untuk membalikkan keadaan. Allahul musta'an. Baik. Wa kana hina idzin musyrikan, ketika itu beliau masih musyrik. Fa wajadal makan laisa fihi kabiru ahad. Dia mendapati di tempat itu tidak ada banyak orang. Dia berangkat dengan cepat dengan pasukan berkudanya. Ya, jelas pasukan berkuda kuat sekali tentunya. Ternyata hanya tinggal 10 orang. Falatafa huwa wa man ma'ahu minal musyrikin. Bergabunglah dia dengan kaum musyrikin yang menyertainya miwara'il muslimin, menyerang dari arah belakang. Bagusnya apa? Dilengkapi dulu, yaitu dia menyerang ke atas, kemudian berjaya membunuh Abdullah bin Jubair dan 9 orang yang tersisa. Jelas orang kafir ada aja yang kena panah, tapi serangan secepat itu dan sebanyak itu, maka yang di atas gunung semuanya meninggal dunia, mati syahid. Para sahabat yang setia di atas gunung tadi. Nah, kemudian yang di atas gunung tadi, maksudnya pasukan Khalid, langsung turun menghambur dengan cepat, memakai kuda-kuda mereka menyerang muslimin di bagian belakang. Baik. Sementara yang depan pun perangnya dahsyat sekali. Setelah ada bantuan dari Khalid dari belakang, yang depan semangat, mereka berperang lagi melawan Nabi dan para sahabat yang ada di depan, di garis depan. Dikatakan di sini wangqadu alal muslimin, yaitu mereka membunuh kaum muslimin min khalfihim, dari arah belakang mereka. Ketika itu Nabi sedang apa? Dikepung orang musyrikin berpuluh-puluh, sementara Nabi hanya dengan kurang lebih berapa? 9 sahabat, 2 dari muhajirin dan yang 7 dari ansor. Nah, kemudian Nabi mengatakan, siapakah yang mau untuk mengusir mereka, maka dia akan menjadi pengiringku di surga. Maka bangkitlah sahabat muhajirin, tapi Nabi melarang, bukan engkau. Jelas apa, semuanya ingin perang, tapi Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, ini bukan giliran. Maka 1 orang ansor maju melawan orang sebanyak itu sampai dia terbunuh. Kemudian yang kedua demikian, yang ketiga demikian. Setelah 7-7-nya habis, maka Nabi mengatakan ma ansafna ashabana, kita tidak bersikap setimbang dengan teman-teman kita, yaitu mereka berjuang sampai mati, kita masih hidup. Baik, dan seterusnya. Nah, kemudian waktu itu musuh akhirnya berjaya untuk sampai ke tempat Nabi, menyerang Nabi, sampai apa? Nabi dipukul oleh Ibnu Qami'ah, sehingga helmet besi beliau itu pecah. Sebagian potongan besinya masuk ke kepala beliau, jelas sakitnya kayak apa. Dan sebagian pukulannya itu memecahkan gigi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ibnu Qami'ah mengatakan qad qutila Muhammad telah terbunuh. Padahal yang dia memang berjaya melukai Nabi, tapi yang dia bunuh betul-betul mati adalah Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab ibnu Umair. Baik, begitu ada berita seperti itu, kaum muslimin kacau, ada yang lari ke depan, ada yang lari ke belakang. Baik. Kemudian tahu-tahu dalam situasi kacau itu setan
berteriak, ya ibadallah wara'akum, wahai para hamba Allah, lihat belakang kalian. Mereka langsung kacau, merasa serangan betul-betul telah sampai. Ya, Khalid memang menyerang di sebagian posisi, bukan secara total musuh. Karena apa? Namanya orang sebanyak itu, tempatnya terpencar-pencar. Akhirnya muslimin menyangka yang di belakang mereka semuanya adalah orang kafir. Maka akhirnya mereka justru memerangi bapak-bapak tua yang ikut perang. Tanpa sadar mungkin pakai helmet besi, tak ada yang tahu ini siapa. Hudzaifah ibnu Yaman mengatakan, apa itu? Ya ayyuhal muslimun, abi, wahai kaum muslimin, itu ayah saya. Tapi orang tak tahu, suasana kacau. Akhirnya ayahnya terbunuh. Kemudian beliau mendoakan, semoga Allah mengampuni kalian. Siapa tadi? Hudzaifah mendoakan pengampunan. Baik. Sementara muslimin yang paling depan, mereka merasa ini situasi kacau dan Rasulullah dalam bahaya, maka yang paling depan mereka lari ke belakang untuk mendekat ke tempat Nabi. Abu Bakar, Umar, dan beberapa sahabat yang lain. Demikian pula Abu Ubaidah ibnul Jarrah berusaha lari dengan cepat untuk mendekati Nabi dan melindungi Nabi. Didapati di situ sejumlah sahabat sudah meninggal di sekeliling Nabi. Hanya ada, kata Abu Ubaidah ibnul Jarrah, saya dapati ada 2 orang berpakaian putih yang berperang dengan sengit. Setelah itu saya tak pernah lihat mereka. Ya mungkin para malaikat juga tentunya membantu Nabi. Dan Nabi juga sempat terperosok masuk ke dalam lubang yang dibuat oleh Abu Amir Al-Fasik. Abu Amir Al-Fasik. Begitu jatuh langsung beliau dipegang tangannya oleh Ali untuk naik lagi. Dan seterusnya, situasi agak kacau di situ. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Dikatakan di sini, fatahawwalatil ma'rakah, maka berubahlah medan perang itu, situasi peperangan itu, min nasrin ila hazimah, dari kemenangan menjadi kekalahan. Bisa babi mukhalafatihim li amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena mereka menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Anas ibnu Nadr yang sumpahnya selalu dikabulkan oleh Allah Ta'ala, ketika dia maju ke depan, dia berpapasan dengan salah seorang sahabat. Sahabat ini ingin lari ke belakang, maka beliau bertanya, mau kemana engkau? Dia mengatakan, muslimin sudah kalah, Rasulullah sudah meninggal. Maka beliau mengatakan, matilah sebagaimana matinya Rasulullah. Kemudian dia maju ke depan. Ketika dia maju ke depan, dia berpapasan dengan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Sa'ad tidak lari. Kemudian Anas ibnu Nadr mengatakan, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku menghidu bau surga di bawah kaki Uhud. Kemudian dia maju menghadapi musuh dan berperang hingga terbunuh. Disebutkan bahwasanya luka-luka di badannya itu sampai 70 luka. Ada tebasan pedang, ada tusukan panah, ada juga hujaman tombak. Ya 70, ini kesabaran seperti apa ya? Bagi orang yang pernah lihat perang langsung, sekitar tertembak tangan aja, orang boleh down dan kemudian lari ke belakang. Ini sampai 70 luka. Menunjukkan kesabaran para sahabat yang berperang waktu itu menghadapi luka-luka. Kecuali yang sedang bingung kemudian lari ke belakang, yang kemudian Allah Ta'ala memaafkan mereka semua. Kita habiskan coba di sini. Qal fahasala ma aradahullah, maka terjadilah apa yang Allah inginkan dengan hikmahnya. Faqutila minas sahabah sab'un, terbunuh dari para sahabat 70 orang. Wa wallal muslimuna mudbirin, kaum muslimin lari ke belakang, tentunya bukan semua. Wa qad afallahu 'anil mu'minin, Allah telah memaafkan kaum mukminin ma hasala minhum, apa yang terjadi dari mereka fi hadhil ma'rakah, di peperangan ini. Termasuk yang disebutkan yaitu sebelum meninggal, sebelum melanjutkan peperangan, Anas ibnu Nadr mengatakan, Allahumma inni a'tadziru ilaika mimma sana'a haula, yakni ashabah. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon maaf atas apa yang diperbuat oleh mereka, yaitu teman-teman beliau, para sahabat yang lari. Wa inni abra'u ilaika mimma sana'a haula, dan saya berlepas diri kepadamu dari yang diperbuat oleh orang-orang itu, yaitu orang kafir.
Baik. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman menurunkan ayatnya, ya rata-rata yaitu sejumlah ayat di dalam Ali Imran ini terkait dengan peristiwa perang Uhud. Innal ladzina tawallau minkum yaumal taqal jam'an, sesungguhnya orang-orang yang berpaling dari kalian yaitu lari pada hari pertemuan dua kumpulan, dua pasukan, innamastazallahumus syaitan, hanyalah syaitan itu menggelincirkan mereka, istazalla menggelincirkan mereka bi ba'di ma kasabu, dengan sebagian dari apa yang mereka perbuat. Imam Ibnu Katsir tatkala menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, makanya para ulama salaf mengatakan min jazai as-sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha wa min jazail hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara balasan keburukan adalah keburukan setelahnya, dan di antara balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya, yaitu as-sayyi'ah yajurru ba'daha ba'da. Keburukan sebagiannya mengheret keburukan yang lain, karena di masa aman ada yang berbuat buruk-buruk, berbuat maksiat, boleh jadi waktu perang akhirnya jadi tergelincir. Baik, kita tak ada yang maksum. Kenapa? Sahabat Nabi yang mana yang kita dibusung jadi pembawa Anas ibnu Nadir. Anas ibnu Nadir. Pak ciknya siapa? Anas ibnu Malik. Namanya sama-sama Anas. Baik. Kemudian walaqad afallahu anhum, dan sungguh Allah telah memaafkan mereka. Adapun para khawarij dan orang-orang yang terfitnah dengan mereka menjadikan peristiwa larinya Utsman pulang ke Madinah, lari dari perang Uhud itu untuk buruk-burukkan Utsman. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tatkala ditanya tentang masalah ini, maka beliau mengatakan, sesungguhnya Allah telah memaafkan Utsman, tapi kalian tidak rela memaafkan Utsman. Dan ini sangat memalukan. Utsman ikut perang, cuma situasi kacau dan beliau lari seperti yang dilakukan oleh sejumlah sahabat ketika mendengar berita Rasulullah telah wafat. Toh lari bukan betul-betul berarti apa, penakut, bukan. Kalau keadaan sedang kacau dan kalah, boleh mundur, nanti suatu saat perang lagi. Ini ijtihad, walaupun tentunya keliru di situ dalam peristiwa itu. Sementara yang mencela beliau Khawarij, ikut perang tak Khawarij? Nggak ikut perang, lahir aja belum di zaman Nabi, tapi mencela ini, mencela itu, seperti Sayyid Qutb memburuk-burukan Utsman, ikut perang saja tidak, tapi berani mencela ini dan itu. Baik. Cuma apa, komentar banyak, tapi prakteknya kosong. Baik. Innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Hari ini agak panjang ya. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Tadi kesalahan mirip kesalahan lain tadi apa? Ya, as-sayyi'ah ya jurru as-sayyi'ata ba'daha. Keburukan akan mengheret kepada keburukan yang setelahnya, kata para salaf dengan dalil ayat ini. Jadi boleh jadi kita sekarang maksiat, nanti waktu perang tahu-tahu kita jadi penakut karena dosa-dosa yang sebelumnya menggelincirkan kita, naudzubillah. Baik, walhamdulillahirabbil alamin.